Islam itu harus graduatif, harus bertahap. Kenapa bertahap? Bertanya apakah Kafah ini sudah naik grade menjadi bahasa radikal? Itu mengindikasikan bahwa kita ini ada proses untuk memahami. Sama dengan secara continue, pekan depan kita ketemu lagi dengan masih membahas tentang Islam, karena masih di konsep dasar. Ternyata konsep dasar juga masih begitu luas. Ajaran keyahudiannya, dan hal ini diketahui oleh sahabat dan sampai ke Rasul. Dan lalu turunlah ayat Al-Baqarah ayat 208 ini menjadi tuntutan kepada kita untuk berislam secara kafah. Nah, berbagai penafsiran terus muncul mengenai Islam kafah itu seperti apa konsepnya. Ada yang mengartikan bahwa ia harus konsisten mendirikan syariat Islam sampai lebih ekstrem lagi. Harus ada negara Islam sebagai perwujudan dari Islam kafah. Ada juga yang mengartikan bahwa kafah di sini lebih kepada mengamalkan syariat Islam secara individual, seperti beriman, berislam dan sebagainya. Nah, untuk lebih detail lagi, sebetulnya kafah yang dimaksud itu apa? Nah, hari ini kita bedah bersama dengan Bapak Dr. Aceh Sulanti MAG. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, semoga bersyukur pada Allah, rahmat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada tim LPPAIK yang tetap eksis menjalankan kegiatan pengkajian dan pengembangan al-Islam dan Muhammadiyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menghadiri undangan untuk berbagi informasi sharing terkait dengan wacana keislaman. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan pengantar diskusi kajian tematik tentang menuju Islam kafah. Dalam fenomena keberislaman sejak sebelum kenabian dan setelah kenabian Nabi Muhammad, memang ini senantiasa terus dinamis ya pemahaman tentang keislaman, karena sebagian juga sejarawan mengatakan bahwa Islam itu sejak Nabi Adam sampai hari ini adalah Islam. Namun konteks Islam di sini memang lebih kepada ajaran Islam. Khusus pada kesempatan ini fenomena tentang Islam kafah ini pernah saya mendengar kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. Itu menjadi tren tentang Islam kafah, sehingga muncul gerakan-gerakan Islam yang menamakan komunitas-komunitas gerakan Islam, sehingga menjadikan bahwa sesuatu gerakan itu harus menuju pada hasil akhir dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga tidak untuk kemungkinan banyak kelompok komunitas yang mengarahkan cara berpikirnya sampai terwujudnya sebuah negara Islam ataupun khilafah dan lain sebagainya. Namun pada saat ini saya sedikit mengupas terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ini dalam konteks dalam teks nas Al-Qur'an Al-Baqarah 208 ini kalimatnya memang menunjukkan kalimat perintah. Kenapa? Karena di sini menunjukkan perintah, masuklah. Jadi kalau kalimat perintah dalam teks nas Al-Qur'an ataupun as-sunnah itu menunjukkan sebuah keharusan. Dalam kajian usul fikih namanya namanya amal. Al-aslu fil amri lil wujub. Jadi ketika dalam teks nas menunjukkan sebuah perintah, maka itu sebuah kewajiban. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa karena kita adalah seorang muslim dan yang beriman dan yang berislam, maka kita wajib masuk pada Islam yang secara keseluruhan. Nah, kalimat keseluruhan di sini yang kafah ini dimaknai ada berbagai tafsir, itu ada yang memaknai seutuhnya, ada yang memaknai sepenuhnya. Itu tergantung pada sisi mana kita memahami tentang masuk Islam secara keseluruhan. Tadi asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan mu'alaf Yahudi yang dia pada saat itu masih ketika sudah menjadi Islam saat pada masa Nabi, namun dia masih melaksanakan beberapa kegiatan agama sebelum dia masuk ke Islam. Ya, salah satu diantaranya memuja dan memuji hari Sabtu, yang disebut dengan Sabat waktu itu. Nah, kemudian turun ayat ini bahwa harus masuk Islam itu harus totalitas, harus sepenuhnya tanpa kecuali. Nah, dalam perjalanan berikutnya saat ini kita juga banyak pertanyaan dari masyarakat bahwa Islam yang kafah itu Islam yang seperti apa? Paling tidak ada gradasi kita masuk sesuatu paham atau ajaran termasuk dalam Islam. Pertama, memang kita harus meyakini sesuatu agama tersebut. Keyakinan ini disebut dengan tauhid, akidah, ataupun keimanan. Jadi memang harus mengimani. Baru ketika kita mengimani, meyakini dan mengakui bahwa agama tersebut benar, selanjutnya kita menyerahkan diri. Itu sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena ketika kita mengimani sesuatu paham atau sesuatu yang kita yakini benar, maka kita harus tunduk ya, harus taat ya, apa yang telah kita yakini itu benar. Sehingga ini dalam terma Kementerian Agama yang menjadi konsensus, ada rukun agama, namanya 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Itu namanya rukun agama. Nah, ketika kita meyakini itu namanya iman. Kemudian ketika kita tunduk dan taat terhadap apa yang kita yakini itu namanya Islam. Jadi disinilah mulai ketika kita meyakini sesuatu itu benar, kemudian kita menyerahkan diri dan tunduk taat kepada suatu paham tersebut, kita wajib melakukan segala bentuk apapun yang itu diperintahkan dalam paham atau ajaran tersebut. Nah, konsekuensi ketaatan dan ketundukan itu diantara salah satu yang paling sederhana kita lakukan itu ada dalam rukun Islam. Kita bersaksi atas ketauhidan Allah, kemudian kita bersalat, kemudian kita berzakat, kita bersaum, dan kita bermanasik haji. Itu adalah sebagai konsekuensi kita meyakini akan ketauhidan Allah dan akan keyakinan kebenaran ajaran yang kita yakini benar. Nah, ketika kita salat, kita zakat, berzakat, kita menunaikan zakat, kita menunaikan saum atau melaksanakan saum dan melaksanakan atau manasik haji, itu sebagai bentuk konsekuensi logis kita meyakini kebenaran ajaran yang kita pahami. Nah, dalam konteks memahami ajaran ini, maka ada konsekuensi yang harus kita lakukan secara ritualistik. Di antaranya yang tadi disebutkan. Nah, ketika kita memahami ini ada 2 pendekatan. Kita menjalankan sebuah keyakinan itu benar. Pertama dengan pendekatan vertikal, itu sifatnya ritual. Kemudian kita ada pendekatan horizontal. Nah, ini yang menjadi perdebatan yang cukup dinamis adalah pendekatan horizontal. Pendekatan horizontal ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Nah, kenapa? Karena kalau untuk hubungan kita dengan Allah melalui ta'abudi namanya, itu perdebatannya tidak terlalu dinamis. Namun ketika hubungan manusia dengan manusia sebagai perwujudan kita
meyakini kebenaran dalam Islam. Karena apa? Karena hubungan manusia dengan manusia atau hal dominan ini juga harus dibatasi, diatur oleh aturan-aturan yang diyakini benar, yaitu adalah Islam. Nah, Islam ini apa yang menjadi rujukan aturannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Nah, ini kalimatnya memang ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu ada kata aman di sana. Ya, sebelumnya juga Al-Baqarah 208 itu juga aman. Jadi hai orang yang beriman masuk kepada Islam. Artinya bagi orang yang meyakini benar bahwa paham itu benar, maka kita harus masuk pada fase berikutnya, yaitu tunduk taat. Nah, tunduk dan taat ini juga harus totalitas, tidak boleh sebagian-sebagian. Nah, dalam pendekatan horizontal pun sama, hablum minanas tidak boleh sebagian-sebagian. Kenapa? Kalau sebagian-sebagian ya itu namanya tidak totalitas, itu namanya tidak sepenuhnya, itu namanya tidak seutuhnya. Nah, kemudian indikator sepenuhnya, indikator totalitas, indikator keseluruhan, ini yang menjadi perdebatan panjang. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan harus dengan sistemnya dulu, harus dengan strukturnya dulu. Ada yang mengatakan kulturnya dulu, budayanya dulu, masyarakatnya dulu, dan lain sebagainya. Ini banyak perdebatan. Namun pada saat ini saya sampaikan bahwa proses beragama, proses berislam itu harus graduatif, harus bertahap. Kenapa bertahap? Karena Nabi Muhammad SAW pun menerima ajaran atau menerima risalah dari Allah atau menerima wahyu dari Allah pun itu berangsur-angsur. Nah, sama halnya ketika manusia melalui kesadarannya itu berangsur-angsur, tidak sekaligus totalitas. Namun itu ada namanya usaha, ada upaya. Sehingga di sini wajar tema saat ini mengatakan menuju. Jadi kalau menuju itu ada by proses. Nah, indikatornya apa? Bahwa kita ada proses usaha untuk menuju Islam yang kafah. Ya, karena di sini kita akan ada pertanyaan berikutnya berkaitan dengan pendekatan horizontal. Nah, pertama ya indikator itu mengindikasikan ada proses kesalehan individu dan kesalehan sosial, senantiasa perbuatan tindakan kita bermanfaat. Kemudian yang kedua, segala bentuk pekerjaan kita juga membahagiakan. Yang keempat, senantiasa karya atau berkarya itu inovatif dan produktif. Kemudian yang keempat, segala sesuatu yang kita perbuat, kerjakan, dan karya ini mensejahterakan pada diri kita, kepada keluarga dan orang lain. Itu indikator bahwa kita ada proses menuju kesalahan individu dan sosial. Kenapa? Karena hakikatnya kita meyakini benar sebuah paham ajaran agama Islam itu adalah untuk mencapai pada kebahagiaan. Itu sebagai puncak. Namun kan proses kebahagiaan ini kan memang membutuhkan instrumen yang bisa menuju pada akhir yang kita inginkan. Nah, kemudian sebagai wujud nyata ketaatan dan ketundukan kita dengan indikator-indikator tadi, sehingga kita ada nilai kebahagiaan pada diri kita, pada orang keluarga, orang lain secara keseluruhan, ini akan berwujud pada konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Semakin kita taat secara ta'abudi, maka kita akan semakin memiliki nilai kualitas hidup kita lebih baik, kualitas keberadaban kita, kualitas sikap keadilan kita, keberadilan kita dan sebagainya, memiliki solidaritas yang cukup tinggi terhadap kehidupan kemanusiaan. Itu sebagai dampak daripada kita itu dalam horizontal. Nah, kemudian selanjutnya ada yang perlu saya sampaikan. Ini gradasi keislaman kita sebagai umat muslim. Pertama, kita memiliki komitmen terhadap keberagamaan kita, terhadap keislaman kita. Nah, komitmen ini yang perlu saya sampaikan pertama, karena tadi ada kalimat iman,
iman di sini adalah keyakinan, jadi kita harus meyakini akan kebenaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian orang sebut dengan mukmin. Kemudian ketika kita meyakini kebenaran dan keberadaan Allah, maka kita harus menundukkan dan mentaati segala bentuk ajaran yang telah diturunkan dan yang telah ditentukan. Itulah disebut dengan kita sebagai muslim. Dan yang sebelumnya kita meyakini sebagai mukmin, kemudian kita sebagai muslim, tapi tidak berhenti sebagai muslim, karena ini muslim di sini memang secara tekstual muslim ini terminologinya adalah selamat. Namun kan keselamatan ini kan sangat terbatas. Bisa saja selamat di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Tapi paling tidak kita meyakini bahwa ketika kita masuk menjadi komunitas umat Islam, di sana kita akan ada media dan proses yang menuju pada akhir. Nah, akhir dari keselamatan itu predikatnya namanya adalah mutakin. Yang mutakin ini adalah segala sesuatu yang diperintahkan kita menjalankan dan sesuatu yang dilarang kita menjauhinya, dan apapun yang kita lakukan itu sebagai bentuk penyerahan diri yang tulus dan ikhlas sebagai hamba di hadapan Allah. Nah, inilah kalimat tadi disampaikan bahwa dalam khutbah Jumat itu disampaikan bahwa memang hanya orang-orang yang takwa akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, itulah gradasi. Jadi ketika kita mengimani, kita berislam, kemudian kita menjadi orang yang takwa. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, karena dulu pada kurang lebih tahun 90-an itu isu tentang negara Islam. Kenapa negara Islam ini muncul? Karena berkaitan tentang Islam yang kafah tadi. Kenapa Islam yang kafah? Karena ini berkaitan dengan ayat Al-Maidah ayat 44, Al-Maidah ayat 45, dan Al-Maidah ayat 47. Pertama, itu potongan ayatnya, apabila tidak memutus dengan hukum Allah maka mereka kafir. Ya, itu ayat Al-Maidah ayat 44. Nah, ketika di dunia ini aktivitas kehidupan ini tidak memutus dengan aturan Allah, maka itu kafir. Kemudian ayat 45, Al-Maidah ayat 45, apabila tidak memutus dengan hukum Allah maka mereka zalim. Yang tadi kalimatnya zalim, kemudian berikutnya ayat yang pertama adalah kafir, yang kedua adalah zalim, yang ketiga adalah Al-Maidah ayat 47. Apabila tidak memutus dengan hukum Allah maka mereka itu fasik. Nah, ini gradasinya sama tadi, hanya perbedaan konteksnya. Jadi setiap aktivitas kehidupan manusia tidak menggunakan aturan Allah maka itu kafir, kemudian zalim dan fasik. Nah, inilah disebut dengan gradasi. Ini disebut dengan tahapan berislam kita. Dan kafah itu tidak selalu mutlak dalam konteks sesaat, tapi itu graduatif ya. Kenapa? Karena memang manusia itu juga berevolusi. Sama berislam juga berevolusi. Artinya ada tahapan-tahapan sampai pada tahapan tertentu yang kita yakini itu benar. Dan itu diakhiri dengan usia kita. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita senantiasa harus menuntut ilmu dari sejak buayan hingga sampai liang lahat. Di sanalah kita ada tuntunan dan tuntutan kita untuk senantiasa menuju pada Islam yang sebenar-benarnya. Itulah dalam cita-cita dan tujuan Muhammadiyah juga terkait dengan Islam yang apa. Jadi kalau Islam yang apa menurut Muhammadiyah itu Islam yang sebenar-benarnya. Itu yang sebagai closingnya, bahwa ada gradasi keislaman kita. Kita membutuhkan proses yang cukup panjang untuk sampai pada Islam yang muttaqin. Tidak hanya Islam yang Muslim, tapi juga Islam yang diakhiri dengan yang muttaqin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Aceh. Sedikit mengurai. Mungkin begini, Pak Aceh ingin diperjelas lagi. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, dia mengartikan kafah lebih dalam kata sifat, bukan kata benar. Nah, dia mengartikan bahwa kafah itu adalah digeser ke kata isilmi, assalam.
yaitu agama keselamatan. Maka dalam perspektif Quraish Shihab itu Islam kafah itu adalah Islam yang menyampaikan benih-benih kedamaian. Dan kalimat berikutnya dalam penggalan ayat tersebut yang ada seperti ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, juga sama kata syaitan ini diartikan oleh Quraish Shihab sebagai kata sifat, itu seseorang yang memiliki karakter sering memecah belah umat. Maka dalam perspektif tafsir Al-Misbah, kafah di sini adalah agama yang mengajarkan kebenaran dan anti perpecahan. Mungkin ada komentar dari Pak Aceh. Ya, ini berkaitan juga dengan para pasien berkaitan dengan yang kafah ini kedamaian, sehingga ini perlu kita catat ya, bahwa kafah di sini memang tadi disebutkan oleh Pak Presiden adalah kata sifat ya. Nah, pemahaman lain terkait dengan kafah yang di sini adalah Islam yang memang diharapkan sesuai dengan perintah kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan ya, memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidak kami itu diutus ya, saya itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, karena ada pada saat itu akhlak manusia pada posisi akhlak umat di saat itu sangat rusak sekali, sehingga Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan. Kemudian yang kedua, ini ditegaskan juga dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak aku utus engkau Muhammad kecuali adalah pembawa rahmat. Jadi yang namanya pembawa rahmat di sini adalah pembawa kedamaian, bukan anarkisme ya yang menjadi sesuatu hal yang kenapa? Karena itu adalah perbuatan setan. Kekerasan itu perbuatan setan. Dan itu juga sangat terkait dengan ayat tadi 208. Jadi wala tuati syaitan, jangan mengikuti syaitan, karena syaitan itu identik dengan kekerasan, identik dengan amarah dan sebagainya. Nah, itulah dasarnya bahwa Islam ini memang ketika dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah untuk pembawa rahmat di muka bumi ini, pembawa rahmat penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedamaian. Namun memang tadi kerahmatan ini, kedamaian ini kan membutuhkan instrumen-instrumen yang lain untuk mewujudkannya. Nah, instrumen inilah ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan inilah yang harus kita lalui, di antaranya adalah bagaimana kita memahami ya, dengan cara pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita harus membaca situasi kondisi. Jangan sampai kita salah membaca, salah mendiagnosa. Apabila salah membaca atau salah mendiagnosa, ini akan salah treatment. Jadi sama ketika berislam juga, kalau salah membaca bisa salah treatment. Seperti tadi, walaupun umpamakan ada yang mengatakan ketika membaca Islam kafah itu harus mendirikan negara Islam. Nah, ini bisa dikatakan dalam tanda petik salah pembacaannya, sehingga treatmentnya jadi salah kan? Tapi kalau pembacaannya ini benar, pertama kondisi sosial. Saat itu kondisi sosial pada masa Nabi Muhammad itu adalah berkaitan dengan akhlak manusia yang sangat tidak baik. Nah, maka turunlah ayat untuk meluruskan yang berkaitan dengan ayat tersebutnya. Nah, kemudian kalimat lain bahwa ini tahapan pertama kita harus memahami dan mampu membaca situasi kondisi sosial masyarakat. Barulah kita menentukan treatment ya, treatment untuk bagaimana umat Islam ini memiliki kesadaran, pemahaman yang lebih baik, sehingga proses implementasi mengaplikasikan aturan-aturan Allah tadi, yang mulai dari kita wajib secara individual hingga sampai wajib secara sosial, itu akan terlaksana secara baik. Itulah disebut dengan gradasi tadi. Jadi ada pertanyaan, berarti pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang tidak menjalankan hukum Allah atau tidak putus dengan hukum Allah ini bisa kafir?
bisa zolim, dan bisa fasik. Betul, itu bisa kafir, bisa zolim, bisa fasik. Kalau bisa kafir itu ketika kita sudah mengetahui, kita meyakini benar, dan instrumen pendukungnya ada, kemudian kita mengingkarinya, kita menolaknya, nah itu bisa jadi kafir. Kemudian yang kedua, itu bisa zolim. Kita tidak mengetahui, tapi kita tidak berusaha untuk mengetahui. Nah, kemudian kita melanggar dan ingkar, itu bisa kategori zalim. Mengetahui, tapi kita tidak berusaha untuk memahami, kan gitu. Nah, kemudian yang fasik, nah ini yang fasik. Ya, sudah mengetahui, sudah paham, ya kemudian kita banyak mengabaikan, banyak kita melalaikan. Nah, ini bisa kategori fasik. Itulah yang, tapi tidak harus dengan cara-cara yang anarkis ketika mengimplementasikan ajaran Islam. Itulah disebut dengan kedamaian, itu sebetulnya merujuk pada dasarnya Nabi Muhammad diturunkan sebagai pembawa rahmat di muka bumi. Itu aja Pak Rifai. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi yang perlu diperjelas, ketika konteks kafah ini secara individu ya, kita beriman, berislam, taat dan patuh kepada aturan yang Allah tetapkan. Mungkin ini konteksnya konteks individu. Nah, kalau melihat situasi yang berkembang sekarang, di mana Islam menjadi worldview, menjadi perbincangan hampir di seluruh dunia. Bahkan kejadian terakhir ketika ada sebuah putusan, Erdogan menyatakan Hagia Sophia menjadi Mesir kembali. Ini kembali Islam disorot oleh dunia. Nah, kalau pandangan Bapak Aceh, kafah dalam arti yang lebih luas secara institusional, kira-kira gimana gitu? Ya, ini cukup menarik ya terkait dengan Islam kafah secara institusional, ya berangkat dari individu, karena sebetulnya hakikatnya bahwa Islam ini diturunkan pertama memang ini untuk semua umat manusia. Kemudian umat manusia yang mana itu ada klasifikasi, ya. Dan salah satu yang pertama adalah umat manusia yang meyakini benar bahwa itu adalah ajaran benar. Setelah dia meyakini ajaran benar, maka dia harus tunduk dan taat. Nah, tunduk dan taat ini pertama dan paling utama adalah secara individu. Tidak langsung harus bareng-bareng atau bersama, tapi secara individu. Kenapa? Karena inilah yang dalam teori sosial ada masyarakat, ada individu, ada masyarakat, dan masyarakat ini terdiri dari individu. Tidak mungkin implementasi hukum Islam atau Islam ini secara menyeluruh, maupun secara menyeluruh termasuk dalam konteks institusi, ketika individunya tidak meyakini kebenarannya dan tidak tunduk dan taat atas kebenarannya itu. Dan itu akan mengalami kesulitan secara implementasinya ketika individunya tidak memiliki pemahaman yang yang menyeluruh terkait dengan kebenaran pada ajaran itu. Itu sangat mungkin. Makanya tidak aneh ketika dalam sebuah komunitas bangsa dan negara individunya lebih banyak tidak memahami tentang Islam, dan itu sangat tidak mungkin dan sangat mustahil untuk menegakkan dan mengimplementasikan ajaran Islam. Tapi ketika dalam sebuah komunitas masyarakat individunya memahami Islam, maka dia cenderung akan lebih cepat mengimplementasikan ajaran Islam. Dan salah satu di antaranya ketika kasus sejarah di Indonesia memakan dalam hitungan yang relatif cepat, kurang lebih 80-90% masyarakatnya diislamkan, maka ketika menegakkan ajaran Islam relatif cepat, walaupun mungkin cepatnya di sini ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Tapi bukan berarti tidak mengalami kesulitan, sangat mengalami kesulitan. Salah satu sistem hukum yang dipakai di Indonesia, ajaran Islam yang terlembagakan secara institusi, itu berapa hukumnya? Yang paling lama baru hukum tentang perkawinan. Selebihnya belum dilegitimasi hukum Islam di Indonesia. Baru hukum perkawinan, dan itu pada tahun 74. Nah, baru itu yang lainnya masih hukumnya Anglo-Saxon dan Eropa kontinental ya, atau hukum adat lebih banyak. Kenapa? Karena memang tadi pemahaman keislamannya ini belum
secara menyeluruh dan lebih dalam. Nah, ini tadi tarik dalam konteks institusional dunia. Kasus umpamakan Presiden Turki Erdogan terkait dengan ada euforia keberagamaan secara simbolik. Nah, ini yang kemudian mimpi ideal umat Muslim di bawah satu kepemimpinan dunia yang menjadi tren isunya terkait dengan khilafah, yang itu awalnya dari khalifah sebetulnya. Nah, khilafah ini kan sistem sistem keislaman yang secara akumulasi institusi kemudian jadi khilafah. Dan ini ada semacam romantisme sejarah ketika di masa kenabian sampai pada terakhir di masa Turki Utsmani. Kenapa? Karena khilafah itu memang sempat berjalan, tapi sistemnya sebetulnya lebih pada pendekatan kultural, bukan pada pendekatan struktural yang memperkuatnya. Karena sampai saat ini dengan pendekatan struktural itu nyaris relatif tidak membahagiakan, kalau saya katakan tidak mensejahterakan ketika dengan pendekatan struktural. Namun ini harus dipertahankan oleh umat Muslim ini adalah lebih pada pendekatan kultural, yaitu adalah bagaimana pembangunan sumber daya manusianya supaya lebih memahami Islam lebih dalam, lebih detail, sehingga ketika kebutuhan struktural tanpa harus dipaksa itu akan secara sendirinya akan membawa kehidupan Islam ini masuk pada wilayah pendekatan struktural. Itu sama seperti pada kasus Nabi Muhammad ketika dia diangkat jadi nabi, kemudian dia pendekatan kultural secara masif sehingga dia punya banyak pasukan, dan itu secara otomatis akan ada tuntutan secara struktural. Ya, bukan didirikan lah. Kemudian lahirlah yang namanya Konstitusi Madinah. Itu indikator bahwa implementasi Islam kafah itu salah satu dengan pendekatan struktural itu lahirnya Konstitusi Madinah. Nah, itulah salah satunya. Tapi itu menurut saya dipahami dalam konteks keislaman lebih saat ini nampaknya masih bersifat parsial. Kenapa? Karena ada Islam Indonesia, ada Islam Pakistan, ada Islam Arab, ada Islam Turki. Itu akhirnya itu parsialitas. Sementara mimpinya kita ingin ada khilafah. Kalau sudah pada khilafah ini kan harus ada satu pemahaman yang sama. Sementara Islam Indonesia dengan Islam Pakistan sama nggak? Nggak sama. Islam Malaysia dengan Islam ini sama nggak? Nggak sama. Walaupun sumber rujukannya sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi implementasi dalam konteks sosial, politik, dan ekonominya ini banyak perbedaan. Inilah yang menurut saya yang paling penting adalah bagaimana pendekatan kultural. Nah, pendekatan kultural inilah yang kita harus melakukan secara masif. Tapi dalam konteks dunia, kita memang membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang memiliki keberanian seperti Erdogan. Supaya apa? Supaya keberanian individu di masyarakat pun juga berani. Kalau pemimpinnya juga berani. Kalau pemimpinnya nggak berani, ya masyarakatnya akan berani. Itulah sebagai hubungan psikologi sosial. Mungkin itu Pak Rifai. Penting kita memang membutuhkan pemimpin yang yang lurus tapi juga berani. Terima kasih. Oke, baik Pak Dr. Aceh. Ini ada pertanyaan dari audien. Mana tadi pertanyaannya? Oke, dari Faisal Amin Prawira. Izin bertanya, bagaimana Islam kafah ini bisa diimplementasikan dalam ruang gerak sebuah lembaga terkhusus pada sosial dan intelektual mahasiswa? Kira-kira itu Pak Cik. Silakan. Ya, Ananda Faisal yang menyampaikan implementasi Islam kafah dalam komunitas sosial kemahasiswaan ya, dalam komunitas intelektual di komunitas terpelajar. Sebetulnya Islam kafah di sini memang tadi bicara ada yang mengatakan sepenuhnya, ada yang mengatakan totalitas, ada yang mengatakan keseluruhan, dan tafsir lain penuh dengan kedamaian. Nah, inilah menurut saya makna apapun ada substansi yang sama, yaitu yang kalau di Muhammadiyah itu Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian kalau bahasa kawan-kawan di Nahdien itu Islam rahmatan lil alamin, ataupun di bahasa lain bahwa memang Islam damai, ataupun ada bahasa lain juga Islam kafah ini Islam yang universal. Nah,
dalam konteks sosial kemahasiswaan bahwa Islam yang kafah ini adalah menjalankan segala bentuk ajaran Islam yang sudah dipahami oleh mahasiswa, kebenarannya diyakini atau sebaliknya diyakini kebenarannya bahwa itu harus dilakukan, itu lakukan, bahwa itu harus dijalankan, maka dijalankan, dan itu tidak boleh menentang kebenaran berdasarkan nalar semata, tapi juga harus ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bukan mahasiswa meyakini sebuah teori itu benar, sebuah ajaran itu benar, maka itu harus dijalankan. Kenapa? Kalau tidak dijalankan itu ada pengingkaran terhadap apa yang kita yakini benar. Kalau sudah ada pengingkaran, ya itu namanya bukan seorang pelajar, bukan seorang ilmuwan. Karena ilmuwan itu memang apa yang dia ketahui dan diyakini benar kemudian dijalankan, itu harus ideal. Kalau tidak mengingkari apa yang dikatakan benar dan diyakini benar kemudian kita tidak menjalankan, ya itu adalah bukan yang kafah. Menurut saya itu indikator yang paling inti bahwa ketika menurut mahasiswa itu ada sesuatu yang benar dan itu jelas pertanggungjawaban dasar pijakannya, kemudian kita wajib melakukan apa yang kita yakini benar itu. Itu mungkin kata kuncinya. Oke, baik, terima kasih bicara. Mungkin dari yang hadir ada yang ingin disampaikan sebelum saya bacakan dari pertanyaan Pak Setiadi. Yang di sini dulu. Oke, lanjut ke audiens. Silakan Pak Jaya dari Kaprodi Teknik Elektro. Mau nanya, kalau indikator tahap itu ya kayak gimana? Saya contohkan misalkan kalau saya melihat itu pemahaman Islam orang kota dengan pedesaan sampai pelosok itu akan berbeda nih. Nah, kafah yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayatnya itu. Kemudian yang kedua itu hukum kafah itu yang kayak gimana nih? Wajib tak, sunat tak. Artinya kalau misalkan wajib kita tuh harus nih gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Jaya jawab. Intinya setiap daerah memiliki pemahaman yang berbeda tentang Islam itu sendiri. Kafah itu apakah wajib, sunnah, mubah, kembali ke masalah fikih. Silakan Bapak Dr. Acil untuk menjawab. Oke ya, tadi saya garis bawahi yang pertama ya, ketika saya membacakan Quran surat Al-Baqarah 208, di sana kalimat kata ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah itu kalimat udkhulunya itu kalimat perintah. Dalam kaidah usuliyah itu kalimat perintah dalam Al-Qur'an ataupun dalam atau as-sunnah itu hukumnya wajib. Wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Jadi wajib. Masuk pada Islam itu wajib. Itu kata kuncinya bahwa masuk Islam secara menyeluruh, secara totalitas, secara sepenuhnya harus dengan penuh penambahan itu wajib. Wajib. Catat ya, itu wajib. Dari mana dasarnya? Karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208 itu menunjukkan perintah. Kalimatnya amal, kalimat perintah. Setiap kalimat perintah dalam ayat Al-Quran dan As-Sunnah itu harus menunjukkan hukumnya itu wajib. Nah, pertanyaan penjelasan berikutnya, kewajibannya itu tadi bertahap. Sama seperti begini Pak Jaya berkaitan dengan kewajiban seseorang melaksanakan sholat. Nah, sholat itu wajib. Zakat itu wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Tapi bagi yang sudah balik berikutnya. Artinya sudah balik itu sudah mampu untuk menjalankan puasa. Bagi yang belum mampu tidak wajib. Ya. Tapi hukum dasarnya bahwa masuk pada Islam itu adalah wajib. Tapi kewajibannya disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau pemakan pada saat ini sosial masyarakatnya baru mampu sholat dulu gitu. Atau pada saat itu baru mampu bersyahadat aja dulu. Nah, setelah bersyahadat baru kita melaksanakan sholat aja dulu. Ketika sudah, karena gini,
Ini fenomena di masyarakat ya. Sholatnya rajin, puasa Ramadannya rajin, zakatnya rajin, ibadah hajinya berkali-kali, tapi maksiat nggak berhenti. Itu nggak kafah dalam Islam, kita nggak kafah. Karena tadi ada linearitas, indikatornya nanti saya bilang, ketika itu diyakini benar di jalan tunduk, taat, tunduk dan menjalankan. Tapi kan ada dalam Islam itu kan memang tadi harus ada ada dampak dari perbuatan kita. Jadi yang penting hukum dasarnya masuk Islam secara kafah itu hukumnya wajib, tapi wajibnya bertahap sesuai dengan kemampuannya. Nah, umumkan Islam di kota dan Islam di desa berbeda. Ya Islamnya sama, cuman dalam implementasi ajaran agamanya ini ada perbedaan. Ini kemudian termasuk kategori masailul fikih. Masalah-masalah fikih. Nah, fikih inilah akan terjadi banyak perbedaan. Kenapa? Karena fikih di sini kategorinya kaifiyah. Kaifiyah itu adalah tata cara. Tata cara beragama dalam Islam itu beda-beda. Tapi hukum dasarnya sekali lagi masuk pada Islam yang kafah itu wajib. Terima kasih. Baik, masih ada waktu sampai jam 13.30. Satu pertanyaan terakhir dari Bapak Setiadin. Nanti bertanya. Oke, izin bertanya, benarkah istilah syariah kafah mengalami radikalisasi makna? Oke, bertanya apakah kafah ini sudah naik grade menjadi bahasa radikal atau tidak? Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, kalau saya katakan, saya ingat dulu pernah ada dialog dengan namanya dulu Ketua MPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid. Saat itu saya masih posisi status mahasiswa. Dan saat itu lagi tren tentang Islam fundamental dan Islam substantif. Ya. Nah, kemudian saat itu saya sempat berdialog dengan Pak Hidayatul Wahid. Intinya bahwa dia mempertanyakan alat ukurnya apa dan siapa yang mengatakan bahwa saya adalah Islam untuk mewakili Islam fundamental. Nah, itu kan pertanyaan ke saya yang disampaikan. Nah, sebetulnya kalimat Islam fundamental, Islam Islam substantif, kemudian Islam radikal ataupun Islam apapun namanya, Islam seperti itu sebetulnya adalah istilah-istilah yang dikembangkan oleh para ilmuwan pemikiran Islam di abad modern. Jadi bisa saja kita mengeluarkan Islam mau Islam apa ya, termasuk ini Islam apa. Kalau Islam apa sebetulnya kan terminologinya langsung di Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah 208. Itu kalimatnya di sana. Tapi kalau bicara Islam radikal, Islam substantif, Islam fundamental itu sebetulnya kan lebih pada kajian falsafi, filsafat. Nah, tadi ada pertanyaan ini tentang ada pemanaan ya Islam apa ini ya ada kalimat radikal. Sebetulnya pemanaan ini akan kembali kepada pemahaman seseorang terhadap sebuah teks Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad manusia. Itu ada pemanaan yang berbeda. Jadi pemanaan inilah yang ini membutuhkan instrumen ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena Islam ini kan sangat luas ya, sangat luas dan sangat dalam. Apabila hanya memiliki beberapa instrumen keilmuan, maka ya sesuai dengan instrumen keilmuan lah memahami sebuah Islam. Sama seperti tadi dengan pemanaan Islam kafah ini ada radikalisasi terhadap pemanaan kafah. Salah satunya tadi terkait dengan pemahaman Islam kafah itu harus berwujud pada Islam negara Islam. Nah itu disebut dengan Islam radikal ya. Nah itulah bahasa. Tapi sebetulnya mau mewujudkan negara Muslim, negara Islam, negara apapun, ada substansi yang tidak boleh hilang. Ada tahapan yang tidak boleh terlewati. Karena
secara psikologis, fisik manusia ketika tidak dilewati tahapan-tahapan itu biasanya suka ada yang tidak tepat. Makanya penting ya belajar juga tadi, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu mengindikasikan bahwa kita ini ada proses untuk memahami. Sama dalam Islam juga, mulai dari kita mengetahui abata saja sampai bisa mentafsirkan, bahkan juga bisa beristihad. Jadi memang ada tahapan. Tapi kalau mungkin tahapan itu tidak dilalui, kita tidak memaknai sebuah teks Al-Quran dan As-Sunnah tanpa dengan ilmu pengetahuan, ilmu bahasanya, atau kemudian ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu dan lain sebagainya, berbagai jenis ilmu. Itu biasanya akan terjadi pemaknaan yang dianggap salah, bukan pemaknaan salah. Bisa jadi ada pemaknaan dianggap salah. Karena sebetulnya setiap manusia itu berhak untuk memaknai seluruh ajaran Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi, dan setelah pasca Nabi, sahabat, tabi'in sampai kita. Itu diberikan hak yang sama tanpa dibeda-bedakan. Namun ketika memaknai pada sebuah teks ini akan menjadi perbedaan. Misalnya tadi seperti Islam di kampung dengan Islam di kota, Islam di desa, Islam di kota, bisa jadi di kampung lebih detail, lebih memahami, di kota kurang, dan sebaliknya bisa seperti itu. Kenapa? Karena nanti instrumen yang dipakai. Sama ketika dalam ilmu teknologi juga sama. Kalau ada dalam ilmu teknologi juga ada tahapan-tahapan untuk mencapai pada high tech, kan? Makanya ada di tingkat level dasar, level menengah sampai level tertinggi. Teknologi juga gitu. Tapi kalau umpamakan kita tidak memahami dasar teknologi, kemudian kita ngambil pada high tech, itu akan terjadi kesalahan. Dan itu bisa jadi fatal. Betul nggak, Pak Jaya? Dalam teknologi sama, dalam ilmu apapun ya sama. Jadi, ini bisa terjadi radikalisasi terhadap pemaknaan Islam sangat mungkin. Tidak tahu tentang pemaknaan sejarah tidak kafah, pemaknaan hukum-hukum tidak kafah, pemaknaan ilmu kebahasaan Al-Quran, ilmu kebahasaan hadis dan sebagainya tidak kafah, makanya akan terjadi radikalisasi terhadap Islam yang kafah. Pentingnya kenapa kita bersama? Ketika manusia sejak lahir sampai tumbuh dewasa itu harus dalam ilmu psikologi ada perkembangan, ada pertumbuhan. Secara fisik ada pertumbuhan, secara mental ada perkembangan. Bisa jadi secara usia sudah 40 tahun, tapi perkembangan mentalnya masih 20 tahun. Bisa begitu. Memakan usia 40 tahun tapi mentalnya bisa 20 tahun bisa. Sebaliknya, ada usia 20 tahun tapi mental cara berpikir dewasanya bisa di usia 40 tahun. Itulah dalam memaknai sebuah makna. Sama dalam Islam kafah itu sangat mungkin. Nah, ketika mungkin tadi orang bilang ada negara wajib negara Islam. Nah, ini bisa jadi salah satu dianggap deradikalisasi, Pak Rifai. Oke, terima kasih. Silakan sama-sama. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Belum selesai. Tenang. Oh, selesai. Dari siapa tadi? Saudara Yusuf, mahasiswa prodi elektro. Nah, ini mahasiswa Bapak nih bertanya ke dia nih. Dia bertanya bahwa konsep apa itu intinya adalah ta'abudi, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lalu yang ditanyakan oleh Yusuf itu adalah bagaimana bentuk akhir dari kapal ini? Ini ciri khas pertanyaan saya berujung pada sebuah kepastian, Pak Ceni. Oke, saya ulang lagi. Bagaimana bentuk akhir dari kapal ini sehingga syariat Islam secara utuh atau menyeluruh tidak setengah-setengah bisa dilaksanakan oleh sebuah pihak? Ini sangat saintifik sekali. Sebetulnya dalam Islam itu ya, di level dasar, level menengah sampai pada level tertinggi itu ada akhirnya. Paling tidak begini, ketika seseorang dia bisa qiraat, entah ini mau qiraat syafah ataupun qiraat apapun namanya, maka hasil akhirnya tetap alat ukurnya adalah material dan imaterial. Karena teknologi juga begitu.
Tapi kalau teknologi lebih bersifat material, lebih condong pada bersifat material. Materialis adalah nilai yang bisa dirasakan oleh semua. Makanya tadi saya indikator yang tadi bisa mensejahterakan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Nah, bagaimana nih Islam kafah ini ending gitu ya? Ending dari Islam kafah ini. Kalau secara imaterial adalah mutakin, ya. Jadi ending Islam kafah itu adalah mutakin. Itu ending yang paling hakiki ya. Jadi adalah sampai pada menjadi manusia yang takwa. Nah, nilai kebermanfaatan manusia yang takwa itu ya kan tadi bagaimana supaya dirasakan oleh orang banyak. Nah, karena kan saya tidak tahu, maaf ya, karena saya kan belum berakhir usia saya, dia tidak bisa menyampaikan tentang indikator takwa yang secara faktual dan real, Pak Rifai ya. Pak Jaya ini dosennya ini luar biasa pertanyaan. Karena saya tidak mengatakan saya takwa, kan makanya di kita temanya menuju kafah. Sama kita juga menuju ketakwaan. Jadi nah nanti akan dirasakan nanti setelah akhir hayat hidup kita. Itu kalau di ending Islam kafah adalah ketakwaan. Nah, saya mengambil pada sesuatu yang middle. Yang tadi pemaknaannya adalah yang damai. Jadi kafah di sini adalah penuh kedamaian ke agama itu. Sesuai dengan konsep yang diinikan oleh dalam Islam tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam kafah itu Islam yang penuh dengan kedamaian. Nah, kedamaian disinilah yang memang alat ukurnya sederhana. Satu, tidak menyakiti diri sendiri. Dua, tidak menyakiti orang lain. Itu akan dirasakan oleh orang lain. Bayangkan nggak kalau sesama manusia saling menyakiti bagaimana? Nggak bisa. Kan nilai, makanya Rasulullah mengatakan manusia yang berkualitas itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Jadi indikator ending dari Islam kafah secara middle-nya ya di bawah ketakwaan adalah penuh dengan kedamaian. Indikator alat ukur kedamaian itu tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Ini dasarnya dari mana Pak Aceh? Dasarnya la dororo wala dirro. Tidak membuat madarat pada diri sendiri dan tidak membuat madarat pada orang lain. Itulah indikator yang paling dapat dirasakan oleh kita dan oleh orang lain. Terima kasih Pak Rifai. Baik, terima kasih Pak Dr. Aceh yang sudah menyampaikan materinya. Masih banyak pertanyaan yang disampaikan dan juga diskusi kita belum pada ending akhir, tapi kita close pada materi dan raise hand pada yang ikut Zoom meeting hari ini. Insya Allah LPP AIK konsisten menjalankan kajian Islam ini semata-mata untuk memahami agama kita sendiri, semata-mata hanya untuk memahami konsep keislaman kita sendiri sudah sampai mana. Karena kafah yang dimaksud sangat universal. Kita belum berbicara dalam konteks sosial, ekonomi dan teknologi. Bagaimana kita hari ini sholat tahajud, hari ini sholat 5 waktu, saum Ramadan dan sebagainya. Sementara sistem ekonomi kita masih ribawi, sistem kita masih kapitalistik dan sebagainya. Teknologi yang kita kembangkan dari dulu kita masih pakai Zoom, saya nggak tahu apakah ini direkam atau enggak, yang sama si pemilik Zoom juga saya nggak tahu. Apakah ini juga bagian indikator dari kafah yang kita maksud? Maka insya Allah kita akan terus mengkaji tentang Islam ini secara kontinu. Pekan depan kita ketemu lagi dengan masih membahas tentang Islam karena masih di konsep dasar. Ternyata konsep dasar juga masih begitu luas, Mungkin minggu depan kita bahas fenomenologi Islam. Pekan berikutnya kita mulai mencari kafah dalam arti Islam dan teknologi, di sisi mana kita berada. Kira-kira ini yang ingin sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada Dr. Aceh Sumantri, pada hadirin yang sudah hadir baik di tempat langsung atau Zoom meeting. Marilah kita tutup kajian ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ilahi bi sabilillah wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.